Selamat malam, Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Ya. Pastinya saya melihat teman-teman semua dengan sehat, penuh kegembiraan kita menghadiri acara misa untuk memperingati sahabat kita semua, almarhum Luther. Luther tetap di hati, mau sampai kapanpun. Ya, saya menyapa Meling, Keisa dan Keiko. Ya enggak sendiri ya, temannya sebanyak ini loh. Meskipun tiap hari enggak ketemu, tapi pasti kita semua ada di hati. Untuk itu terima kasih juga untuk Romo Andre yang sudah berkenan datang. Kita sebentar lagi akan memulai misa ini. Mari kita siapkan hati, kita berikan doa-doa kita yang terbaik untuk sahabat kita Luther. Waktu kami persilahkan untuk tim pujian. Mari kita persiapkan seluruh pribadi kita untuk masuk dalam perayaan Ekaristi ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Teks ada di warta. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Cimeling, kedua Noni, kedua putri, keluarga, rekan-rekan sahabat Koh Luther yang pasti mencintai Koh Luther, namun seberapa dalam dan seberapa besar cinta Cimeling, putri-putri dan kita semua untuk Koh Luther ternyata tidak akan pernah melebihi cinta Tuhan untuk Koh Luther sendiri. Kita tidak bisa menghalangi dengan cinta kita karena cinta Tuhan unlimited, tak terbatas. Maka ungkapan cinta kita kepada Koh Luther mari kita ungkapkan dalam perayaan keselamatan genap 100 hari Koh Luther Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna Saputra menyatu dengan para kudus di surga. Kita masuk dalam peristiwa penyelamatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Putranya dalam Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudari murid-murid Tuhan Yesus Kristus, ini misa kedua di tempat ini di posisi yang sama. Kita mejane beda. Mejane apa iki? Oh sama ya. Saya masih ingat misa di sini waktu itu misa syukuran. Syukurannya saya pikir syukuran keluarga ini, tapi karena ternyata syukuran keluarga ini
dengan teman-teman karena saya ulang tahun waktu itu, saya masih ingat. Terus saya duduk di sana setelah misa ngomong dengan Koh Luther, sedangkan Bu Luther dan anak-anak wirawiri di sini foto-foto dengan saya berdua duduk di situ, omong-omong. Luther itu menceritakan pengalaman rohaninya, bagaimana saya yakin istrinya Meling pasti sudah tahu. Dia menceritakan bahwa pada suatu ketika dia berdoa, terus Bunda Maria itu, patungnya ini hidup, terus kemudian mengulurkan tangan kepada Luther, terus ayo nek kowe pengen ngeladeni itu melayani, kalau pengen melayani ayo mengatakan. Dan kemudian dari situ ya pengalaman apa-apa bawa ke Bunda Maria, ke Bunda Maria. Saya tidak mudah cerita dengan banyak orang, hanya orang tertentu Romo yang saya ceritani. Menurut Romo bagaimana? Saya mengatakan setiap orang selalu dibuka kesempatan untuk mengalami Tuhan. Pengalaman pribadi bersama Bunda Maria itu pengalaman istimewa. Ya, kita kemarin merenungkannya. Tidak semua mengalami, tetapi semua dibuka kemungkinan untuk mengalami. Paham maksud saya ya? Kenapa Bunda Maria? Ya karena kita tahu bahwa Bunda Maria adalah Ibu Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus selain Bunda Maria. Tidak ada yang menyaingi. Maka ini menjadi pintu ya. Maka ketika Luther sakit, pulang dari Padang, terus saya mendengar kami di Jogja kan juga makan itu dengan berdua dengan Koko ya, Koko Anton itu ini Luther kasih ibu ya, kasih ibu. Terus ayo kudu ade kudu Romantan mengatakan kita dukung Harun, padahal itu paribasane itu, maaf ya kalau saya menggunakan istilah yang kurang tepat, saya tolong dikoreksi. Karismator unggulan itu loh. Karena kan baru saja Koh Luther diminta untuk membantu di KWI, bukan di KAS loh, KWI loh. Membantu Koh Budi Suteja maka terus diajak ke sana itu. Dan Koh Luther itu dengan pekerjaan pasti istrinya tahu ditinggal prung. Ya pasti sudah diatur sedemikian rupa, dipasrah ke istri, berangkat. Jadi memang saya sebagai seorang imam itu biasa untuk taat pergi kemana ini. Tahun ini mutasi MSF juga besar-besaran, saya juga siap pindah kemana. Umat sudah bertanya, Romandri pindah kemana, Romanton juga siap pindah, kita berdua kelihatannya pindah semua. Itu ya pindah saja. Tapi ketika itu ada dalam diri Luther ini, dan kebetulan karena, ya bukan kebetulan ya, saya tinggal di Minomartani, banyak dosennya Luther, salah satunya Pak Sri Widodo. Wah itu sip, dia mengatakan begitu. Nanti bisa tanya Pak Sri Widodo. Saya pikir tadinya mau saya ajak ke sini dosennya itu, pasti akan mau diajak ke sini. Tapi terus karena kesibukan beliau ya, itu mengatakan karena baptisnya Luther ada di Minomartani. Jadi sepertinya waktu kuliah, jadi buku memang baptis sudah saya cek ada di sana. Yang baptis Romo Supri itu yang pernah di Purwosari. Maka kemudian connect itu karena dulu. Jadi orang kalau berpikir, kalau ketemu Luther pertama berpikir, ini Katolik apa Kristen? Ya karena Luther toh. Tapi bahwa betul-betul Katolik. Maka mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita percaya Luther dari surga tersenyum kepada kita. Oke, istriku dengan anak-anakku sudah dikancani. Titi wancine tiba saatnya kita pun toh akan mengalami situasi. Maka mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita percaya Luther bahagia di surga. Dengar hati, mari kita mohon ampun kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penyelamat saudara kami Koh Luther. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil Luther dari tengah-tengah keluarga istri kedua putrinya, dari kami semua sahabat-sahabatnya mencintainya karena cintamu jauh lebih besar dari cinta kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menerima murid-murid-Mu datang kepadamu, bahkan mengutus murid-murid menjadi rasul. Engkau juga mengutus saudara kami Luther untuk menjadi rasul, pewarta kabar gembira di berbagai tempat semasa hidupnya. Kini ia boleh menjadi rasul bersamamu di surga. Kuatkan Meling istrinya dan kedua putrinya, kami semua yang kehilangan namun berserah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang selalu baik hati, berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa Luther, dosa-dosa kita juga, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Dalam hati kita boleh berdoa untuk orang-orang yang juga ingin kita doakan. Allah, Engkaulah sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mau dengar rendah hati untuk saudara kami, Bapak Luther yang 100 hari lalu Engkau panggil. Selagi masih hidup, Luther berharap dan percaya kepadamu. Semoga Luther Kau berkenan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari kita sambut firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar
kita bangkit berdiri, kita sambut Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam kasih-Ku, supaya sukacitamu menjadi penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk, sit down please. Kita bicara dulu tentang kenyataan, realita. Kenyataannya adalah bahwa semua dari kita itu punya pengalaman menerima karunia, anugerah, berkat dari Tuhan. Ya, kita sepakat bahwa kita punya pengalaman nyata bahwa kita menerima karunia dari Tuhan. Oke, setuju? Apakah ada yang di ruangan ini belum pernah menerima karunia dari Tuhan? Semua menerima ya, karena kowe kabeh urip. Hidup itu berarti kita menerima karunia. Ya. Ini kita pegang dulu. Jadi ketika kita sadar bahwa kita menerima, berarti kalau menerima berarti kalau kita diberi misalnya seorang pasutri diberi karunia anak dalam keluarga, berarti setelah menerima apa yang dilakukan? Mensyukuri, syukur, ya, diberi. Karena ketika kita menerima tapi kita tidak mensyukuri, maka kemudian hidup ini menjadi berat. Karena ketika menerima berarti sikap kedua setelah menerima adalah mensyukuri. Berarti saya bersyukur, diberi ini saya bersyukur. Saya bersyukur atau bahasa sosialnya adalah saya beruntung. Karena Tuhan memberi ini saya beruntung. Ya. Setelah bersyukur, kemudian apa yang kita lakukan? Kalau kita punya anak, setelah bersyukur, kita syukuri, ya wis kono, urip karepmu, ora karepmu, begitu. Setelah kita bersyukur, apa yang kita lakukan? Merawat, memelihara, menjaga. Berkat itu tidak cukup diterima, tidak cukup disyukuri, tetapi harus dirawat, dijaga. Anda harus merawat sakramen perkawinanmu. Anda harus merawat orang tuamu. Anda harus merawat putra-putrimu dan semuanya. Suamimu, istrimu, semua harus dirawat, dijaga. Itu berarti penghayatan iman kita sudah dapat separuh.
karena kita sudah merawat. Nah, kalau sudah merawat, kemudian tahap berikutnya apa? Tahap keempat setelah merawat. Terus kalau Anda sudah merawat anak, sudah cantik, ganteng, mereka jadi orang, terus apa yang dilakukan? Merawat itu bagian, mendidik itu bagian dari merawat. Kalau sudah jadi, mereka terus kita apakan? Tetap kita gondeli terus. Berarti siap dilepas. Berarti itu merelakan. Nah, pada tahap ini kerap kali kita tidak mudah. Karena kita merasa apa? Oh, apik kok tak relakan. Meli sebagai loh, lah ini tahap ini yang berat bagi kita. Merelakan ini. Padahal ini satu paket dari menerima, mensyukuri, merawat, menjaga dan sebagainya, dan kemudian merelakan. Saya masih ingat ketika saya masuk seminari itu, bapak saya tidak menduga bahwa saya masuk seminari. Karena bapak saya tidak berdoa untuk saya, tapi untuk kakak-kakak saya, diurutkan nomor 1 cowok, tidak. Nomor 1 cowok, tidak. Kakak saya pacarnya lebih dari 1, nomor 2 lebih banyak lagi pacarnya. Terus nomor 3 cewek ngamuan, tidak. Terus yang nomor 4 kakak ragil saya malah dia kuliah di Segoya Pranoto Psikologi. Nduk, mbok kowe bapak ini nyembahke kowe dadi suster, nyembahkan kamu dadi suster. Ah, Pak, aneh-aneh. Wong suster aja banyak keluar kok saya suruh masuk. Makanya tidak. Melihat saya nakalnya minta ampun, maka ya wis lah. Bapak saya sudah hopeless. Sekarepmu kayak seolah-olah begitu. Tidak berpikir bahwa iki malah apik dhewe iki. Loh ndak, artinya kan kemudian bapak saya mengatakan itu loh. Jadi kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu orang yang tidak kita perhitungkan, rahmat yang tidak kita perhitungkan itu kadang-kadang membuat kita itu coba Anda lihat. Nah ini kalau suruh tanya sama Ma'rus ini, wah, nangis meneh mestinya. Ya, ketika putrinya yang dicintainya, putri bungsunya sudah kerja di Singapura, wah, dan sangat cinta sama mamanya, kerja pun kerja untuk mamanya, ternyata tiba-tiba izin mama masuk tumpang Putri Karmel. Wah itu betul ya Putri Karmel ya. Wah itu waktu itu omong sama saya, Romo mau Tuhan itu apa? Ya mau Tuhan itu takon Tuhan, jangan tanya saya, aku duduk Tuhan. Kadang kita tidak tahu mau Tuhan itu loh. Maka saya juga waktu itu ketika mendengar itu, terus kemudian waktu itu saya ngantar vaksin. Saya dapat dari Poni, kontak saya, Romo ada vaksin, booster, mau apa AstraZeneca, terus saya kontak beberapa. Malah yang mayoritas orang umat saya di Solo termasuk putranya Cik Nini itu Ivan sama pacarnya itu ikut waktu itu. Saya ngantar sampai di sana di Kebak Keramat itu loh. Sritek Kebak Keramat ya, yang unit situ. 1.000 atau 2.000. Lah pada saat itu terus baru saya mendengar di kontak. Kalau saya yang kontak saya itu Kohloki gitu. Kohloki atau Nera ya meleset-meleset ya Buloki, antara dua itu aja. Kontak saya, kontak-kontak, kita bener ya? Bener ya? Ora? Berarti bojomu nek ora. Nah, kontak gimana Romo saya tunggu dulu, malah mikir, Romo kita makan dulu ki meh layan tok malah makan dulu. Itu umat itu kadang-kadang tidak mengarahkan diri betul ya. Enggak, terus saya waktu itu janjian ketemu di Delingan tuh. Itu di luar rencana saya loh. Saya ke Solo tidak untuk karena saya mau jenguk Luther juga enggak boleh. Wong waktu itu masih tinggi. Kita enggak boleh. Tapi kita benar semua yang di Jogja itu kita kontak saya ke Tanaska itu karena PD Domus Dei itu baru saja ketemu juga Han Handoyo, Koh Budi Suteja, Maria, Cik Maria itu istrinya Koh Budi, kan beberapa toh karismatik di sana. Mereka kontak dengan saya dengan Romo Anton Tanaska. Romo kok iso keket itu? Kok iso gimana tuh? Ya kowe aja takon aku ora ngerti. Kowe takono Gusti, takono kowe iki nek membawa firman kowe jadi WL itu kamu membawa Yesus dalam dirimu, kowe takono saiki aja nek pas WL tok. Tanya. Jadi itu seorang yang biasa bergelut dengan kitab suci sabda, bergelut dengan pujian, worship,
praise worship, pujian penyembahan pun tidak bisa sadar bahwa ketika pada saat itu harusnya berhening, berdialog dengan Tuhan. Tuhan, maksudmu apa? Itu kan selalu akan muncul pertanyaan seperti itu. Dan maka antara saya itu, karena sejauh saya tahu Luther kalau fotonya itu, ini baru agak serius. Fotonya yang sering kan itu, mesti kan senyum dia. Anda kalau tahu enggak, kalau lihat foto sahabat kita, entah Luther, entah siapa senyum, kita ingat siapa? Ingat siapa? Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus. Di foto mesti senyum. Dan nanti Anda lihat, Anda kalau di foto cenderung merengut atau senyum. Itu untuk memperlihatkan karakter Anda. Ya. Nah, ini senyum. Saya masih ingat saya sharing lagi waktu itu. Luther itu kan baru buka yang cabangnya Margomorah di daerah Majenang, terus Sidarja ya, betul ya? 3 pokoknya. Dan itu sudah janjian sama saya, Romo, nanti saya hampiri di Minomartani ya, nanti kita pemberkatan, sudah ngomong begitu loh. Kita anteni nganti saiki loh, orang ngampiri ya. Iya, jadi betul itu. Karena tahu bahwa kita cerita nyambung, karena saya biasa ke Bandung lewat jalur selatan, jalur Dendels itu loh, Rawalo terus naik. Saya jarang kalau ke Bandung ke kakak saya itu lewat tol, terus bayar tol, pemandangannya ora apik, apalagi sekarang tolnya kakean aturan. Enggak boleh, saya enggak bisa, saya kalau kecepatan dibatasi itu menurut saya itu kreativitas saya itu menjadi terhambat. Saya itu orang yang sangat beriman. Maka ketika saya naik mobil itu 170, 180, itu beriman sekali. Kan kemarin saya sharing, saya rosario. Jadi semakin salah Mariane banter, semakin gasnya banter. Maka itu enggak bisa, maka saya harus lewat selatan, lewat Banjar Patoman, lewat, Anda tahu pasti ya, Ciamis, ya toh? Terus Tasik malahnya terus ke sana, Nagrek itu ya. Malambong itu suasa apal, itu kaya agen bis Budiman saya ini, apal saya. Nah, hidup kita itu seperti itu. Hidup kita itu harusnya seperti sopir bis. Menjadi murid Tuhan, kita itu harus hafal jalan Tuhan. Sehingga ketika orang yang kita cintai pun dipanggil Tuhan, kita harus hafal jalan Tuhan itu. Maka seperti yang dikatakan dalam bacaan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Gunung Sion itu apa? Nama lain dari apa? Lu pewarta-pewarta semua lu nih. Iya toh? Ira, apa? Gunung Sion itu nama lain dari apa? Loh, piye iki? Ketuane Sin Michael, si Mesang Buloki. Oh, Koh Handi ada di sana itu. Koh Iwan, tataran ahli-ahli Taurat yang rambut putih kan ahli-ahli Taurat. Oh, ngasih sing ora berambut Mas Agus. Ya. Tahu? Gunung Sion itu apa? Nama lain dari apa? Yerusalem surgawi. Berarti ini surga. Nanti buka lagi googling. Gunung Sion. Biasanya saya oh ini Bu Rosita enggak ada kok. Fang-fang ada tapi tadi saya lihat. Betul ya? Fang-fang ada. Nah, biasanya Bu Rosita, Fang-fang terus apa kemarin tambah satu lagi. Cik Leni gitu ya. Ini enggak ada ya Cik Leni ya? Oh, enggak ada. Ya, mungkin baru pergi ke Gunung Sion tadi. Ya. Itu jadi gambarannya itu kalau kita menjadi murid Tuhan itu kita apal kudu jalan Tuhan. Wis tenang wae. Bahwa kita merasa kaget dengan peristiwa itu bagian dari turbulensi iman kita. Saya kehilangan bapak saya kehilangan ibu saya kehilangan kakak saya. Yang beruntun itu kakak saya, ibu saya 2014, kakak saya 2016. Saya berpikir, karepe Gusti, saya sampai waktu itu, Tuhan, maksudmu apa? Karepe nek reso dadi Gusti tak genteni. Kemakinya saya sampai begitu itu. Ya jadi ada, ini kesaksian yang di Jogja kan belum dengar apa sih? Pak Budi, Kok Budi itu merasa bersalah. Ngomong dengan saya waktu itu, dengan Romo Anton, Romo, aku merasa bersalah.
ngomong dengan kami. Karena kan yang ngajak ke Padang, Wah Budi, saya sama Romontan kleru nek kowe merasa bersalah. Padahal kalau Luther kamu tanyai, dia bisa menjawab, dia mengatakan dia bersyukur. Tidak ada yang bisa menghalangi waktu itu Koh Luther ke Padang, tidak ada. Istrinya pun tidak. Berarti kita percaya itu apa? Karya Tuhan. Karya Tuhan itu bisa dibendung. Bagi kita orang beriman, kematian itu adalah karya Tuhan. Seperti tadi saya katakan, menerima, mensyukuri, merawat, merelakan, dan setelah itu to offer apa? Offering apa? Mempersembahkan. Kalau merelakan mungkin masih ada peristiwa sosial, afeksi dan sebagainya. Tapi kalau sudah mempersembahkan itu sudah masuk dalam tataran spiritual. Mempersembahkan. Jadi tidak merasa kehilangan kalau mempersembahkan. Tetapi merasa bersyukur kembali. Ini yang bagian milikmu Tuhan, kupersembahkan. Maka doanya Cik Meling dengan anak-anak, Tuhan kami belajar. Sudah boleh merawat, menjaga suamiku, mencintainya dengan sepenuh hatiku. Merelakan tidak mudah, tapi aku belajar dan perkenankan aku sampai pada level mempersembahkan. Maka ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku. Nah, kebebasan, kehendak itu adalah bagian dari kemerdekaan kita. Itu pun direlakan. Nah, kalau Anda sudah sampai mempersembahkan, Anda sudah tidak akan mengalami kehilangan. Tapi kalau belum sampai di mempersembahkan, Anda pasti merasa kehilangan. Romo, salahkah kalau kami belum sampai level itu? Ora salah, wong ini pergulatan. Dan kalau sudah mempersembahkan berarti, mempersembahkan terus apa? Loh, Anda ikut Ekaristi itu tahu enggak toh? Setelah persembahan apa? Di doa syukur agung Yesus mengatakan apa? Ya toh? Terimalah, inilah tubuh, terimalah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berarti Yesus tidak mengajar, tetapi Yesus memberi contoh. Berarti kalau kita mau percaya bahwa kerajaan surga dianugerahkan untuk Luther, berarti kita harus sampai pada mempersembahkan dan terimalah. Balik lagi toh, tadi menerima, sekarang terimalah. Semoga dengan demikian kita semakin diantar, dituntun oleh Roh Allah sendiri menjadi pribadi-pribadi yang sungguh seperti yang katakan di sini, pribadi yang tinggal dalam kasih-Nya sehingga sukacitanya penuh, sukacitaku penuh, dan kamu pasti tidak menginginkan yang lain lagi. Kita masih bersiarah di dunia, kita masih memijakkan kaki kita di bumi ini, maka kita perlu senantiasa belajar. Tuhan, kadang kami jatuh untuk tidak bisa merelakan, tidak mempersembahkan, bahkan kami tidak merawat. Semoga kami bangkit dari kejatuhan ketidakrelaan kami, kebelum sampaian kami untuk mempersembahkan apa yang kami melekat pada diri kami kepadamu. Terimalah. Kemarin ada Romo Suryo Nugroho, itu umurnya adik kelas saya tapi dia di atas saya umurnya, tapi dia adik kelas saya. Saya tingkat 2, dia tingkat 1 gitu, di Kentungan. Itu juga, jadi habis studi dan sementara sedang studi doktoral, terus kena sirosis, kanker hati itu. Ketika sebelumnya itu teman-temannya Romo Dadang, Romo Sabtono yang dulu moderator ya, kan pindah di Babatan kan tetangga, mereka makan bersama ketika di Pelem Golek itu, Dadang dekat saya, Sabtono dekat saya. Barko Jakarta, mobilan mengunjungi Romo Suryo Nugroho yang Projo itu masih di Wisma Unio. Jadi Romo-Romo Projo se-KWI se-Indonesia itu mereka punya Wisma Unio, Wisma untuk Romo Projo se-Indonesia. Jadi kalau mereka di Jakarta mereka boleh transit di situ. Ini yang bayar, karena kan menghidupi itu di sana foto bertiga dengan keluarganya, membawa keluarganya. Terus Dadang mengatakan gini, Sur, memang loro ya, aku kerasa loro sesek aku ra kuat. Ini aku eling.
nek aku ki wis ngeculke apa kamardikan ya, kemerdekaanku ya wis tak culke. Kemerdekaan itu berarti berkaitan dengan hak hidup. Hak hidupnya diserahkan. Semoga dengan demikian kita pun sadar, sekalipun itu hak kita belajar untuk semua. Tuhan, ambillah, take it. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mensyukuri firman Tuhan yang diberikan kepada kita, penyejuk jiwa kita. Mari kita bersama-sama menghaturkan doa ungkapan iman kita kepada Bapa di surga. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya Yesus Kristus dari alam maut dalam Roh Kudus, sebagai jaminan hidup abadi bagi setiap orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara, sahabat kita, Bapak Luther, yang 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Ya Bapa, dalam pembaptisan, Luther sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Saudara kita pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Ya Bapa, semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Inilah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita juga berdoa ya Bapa untuk Meiling, Keiko, dan Keisha untuk selalu kuat dalam iman dan pengharapan, dan tetap setia mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Ya Bapa, semoga iman kita diteguhkan, sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semoga doa-doa yang kami ungkapkan berguna bagi keselamatan hamba-Mu Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna Saputra yang telah menghadap-Mu. Bebaskan Luther dari dosa, limpahkanlah penebusan-Mu kepada saudara kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Saudara yang terkasih, marilah kita meneladani dari sahabat kita Luther yang telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita dalam persembahan. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki
keluarga, saudara-saudariku, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, dengan rendah hati kami hunjukkan persembahan ini untuk keselamatan saudara kami Ignatius de Loyola, Luther Teguh Krishna Saputra, yang telah mengenal Engkau berkat rahmat iman. Semoga Luther bersuka cita dalam persatuan dengan Dikau untuk selama-lamanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu, sebab kami dilahirkan oleh kuasa ciptamu, hidup kami diatur oleh kebijaksanaanmu, dan atas ketentuanmu pula kami kembali kepadamu sebagai akhir dari perjalanan rohani kami. Kami boleh ditebus oleh wafat putramu, dan sesuai kehendakmu kami dibangkitkan supaya ikut serta menikmati kebahagiaan mulia bersama Yesus Kristus penebus kami. Maka bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami mewartakan karya cinta-Mu dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, sambil mengucap syukur kepadamu Bapa, Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu ya Bapa, memberikan piala kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku.
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenang Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti hidup dan piala selamat. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus Rubiatmoko beserta para uskup, para imam, para pewarta awam yang tidak kenal lelah, bersama keluarga mewartakan kabar gembira. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami, Ignatius de Loyola Luther Teguh Krisna Saputra, yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu ke hadirat-Mu. Perkenankan Luther yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, boleh menjadi serupa dengan Kristus Yesus dalam kebangkitan. Ingat pula saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah menghadap-Mu di surga. Terimalah dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Bunda Maria, Bapak Yusuf suaminya, para rasul, para kudus, bersama Santo Ignatius de Loyola, pelindung suargi saudara kami Luther, yang pasti mereka hidup berkenan bagi-Mu. Semoga kami pun Kau berkenan turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengidungkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat oleh kelimpahan belas kasih-Mu. Bebaskan kami dari segala dosa, jauhkan dari gangguan, sementara kami menantikan penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. bersama rohmu. Damai Kristus bagi Anda masing-masing. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus ini menyatukan kami denganmu ya Allah senantiasa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, melalui tubuh dan darah-Mu, selamatkanlah aku, selamatkanlah. Cimeling dan keluarga, sahabat-sahabat Roh Luther, inilah Tuhan Yesus Tuhan kita yang dituju oleh saudara kita Ignatius de Loyola Luther Teguh Krishna Saputra, bahagia di surga. Maka berbahagialah Anda dan saya yang diundang menyambut Tuhan kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Cimeling dan keluarga inti menerima komuni dulu, baru kemudian tim pujian dan kemudian yang lain.
Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersama-sama mengingat, membawa, mendoakan saudara kami Ignatius de Loyola Luther Teguh Krisna Saputra yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Juga semua saudara kami yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia, Luther diterangi dan dikuatkan dalam sakramen Ekaristi yang ia rayakan, ia sambut. Semoga Luther sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus perjamuan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih Romo Andre. Sebelum nanti saya panggil yang terkasih Meli, ini dari keluarga ya, saya mewakili dulu dari keluarga. Perasaan Meli hari ini sangat terharu, ya, benar-benar terharu atas perhatian dan doa para sahabat. Jadi doa-doa kita semua, puji Tuhan, Meli merasakan kekuatan doa. Tentunya pasti dari Romo Andre juga yang terutama ya Mo. Terus kita semua juga mendoakan. Jadi keluarga besar Luther dan Meling, khususnya juga Meling dan Keisa Keiko, mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sahabat semua, dan nanti kiranya Tuhan yang membalas semua kebaikan sahabat semua. Nah, kita mau ada sedikit ya, saya akan panggil Meling ya. Meling, boleh minta mic ya. Meling, karena saya tadi sudah mewakili mengucapkan terima kasih, sekarang saya mau tanya Meling. Wah, ini Meling yang sharing buat kita ya. 100 hari, mau dibilang lama, ya enggak, cepat ya enggak ya. Nah, di dalam perjalanan mungkin kalau saya enggak ketemu, tapi WA paling ya, seringnya WA. Di WA-nya Meling tuh saya merasakan makin hari tuh makin ada satu kekuatan dan kembali seperti Meling yang dulu. Nah, akan tetapi tentunya saya pengen Meling sharing sedikit buat teman-teman semua, setuju ya? Silahkan Meling. Malam teman-teman semua, ini tidak ada di jadwal ini tadi ya. Iya. Makasih Cik Nini. Beberapa hari awal pada saat ditinggal Luther itu rasanya hari sangat lama sekali berlalu gitu, bahkan tidak ada hari tanpa nangis, pokoknya nangis terus katanya. Lalu hari berlalu dengan sangat lama sekali gitu, karena biasanya kalau malam saya biasanya kan Kayaknya mic-nya kurang jelas. Jadi di awal-awal pada saat Luther meninggalkan saya sama anak-anak, waktu itu rasanya seperti kiamat ya. Artinya tidak nyangka Luther waktu itu saya antar ke rumah sakit, kondisinya juga sehat, masih bawa kerjaan. Lalu tiba-tiba dalam semalam Tuhan memanggil Luther gitu. Dan di hari-hari awal itu rasanya nangis terus, susah terus pokoknya. Pokoknya tiada hari tanpa menangis lah pokoknya. Cuman saya dan anak-anak tidak pernah sedikit pun merasa kenapa kok Tuhan begini sama saya. Kok menyalahkan Tuhan gitu, enggak. Karena saya selalu ingat Luther itu selalu ngajari saya sama anak-anak. Pokoknya selalu berbaik sangka pada setiap ketetapan Tuhan gitu. Jadi saya selalu ngomong sama anak-anak, pokoknya jenazah papa itu tersenyum, aku bilang. Jadi kalau papa tidak yakin bahwa mama sama anak-anak bisa, papa tidak mungkin ikhlas meninggalkan kita.
Jadi kita harus semangat, aku bilang gitu, kita harus bikin papa bangga di surga sama 3 ceweknya papa di sini gitu. Dan puji Tuhan, anak-anak saya juga kuat. Saya ingat pada saat balik dari pemakaman, kisah anak saya yang besar bilang gini, "Mah, mama boleh nangis-nangis, mama boleh sedih-sedih. Tapi ingat mah, besok life must go on. Hidup harus terus berjalan." Gitu. Lalu anak saya yang kecil ngirim saya video YouTube, How to be happy in 20 seconds. Jadi buat anak-anak saya ternyata penting banget untuk saya supaya saya kuat, supaya saya bisa survive gitu. Kalau dan tiba-tiba kan pekerjaan semua break ke saya semua, ya kan? Saya sering curhat sama sing besar, "Cik, menurut Cici mama mampu ndak?" Anak saya bilang gini, Mama, aku yakin mama pasti bisa. Karena mama adalah orang paling pantang menyerah yang aku pernah temui dalam hidupku," katanya. Jadi kata-kata itu menguatkan. Jadi kadang kalau saya merasa aduh susah, kelingan Luther ya kan, saya selalu nyanyi lagu Semua Baik, bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup anak-anak saya, itu pasti atas seizin Tuhan, pasti atas kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Saya bersyukur Tuhan mengirimkan sahabat-sahabat yang luar biasa buat saya. Cik Mesyang yang tidak pernah lupa setiap hari ngabsenin saya. Pagi ling, siang ling, sore ling. Aduh, Sofi teman curhat, ya toh. Lalu Jenny teman dolan, ya toh. Jadi saya dikelilingi banyak teman, sahabat, saudara yang mendukung saya gitu. Nah, puji Tuhan juga karena dulu di awal saya begitu hancur lebur ibaratnya. Waktu itu saya mau meluk anak saya aja enggak bisa karena saya harus isoman, ya kan. Jadi rasanya nelongso banget, sudah enggak ada Luther, di kamar sendirian. Meh meluk anak saya ndak isa, meh nyium anak saya ndak isa. Saya sampai berpikir, aduh Tuhan, kenapa gitu. Cuman dengan berjalannya waktu saya bisa mensyukuri bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya harus isoman pada saat sesudah Luther dimakamkan? Karena waktu itu adalah hari-hari terendah dalam hidup saya. Saya tidak pernah menangis selama itu, sepanjang itu dalam hidup saya. Gitu. Kalau anak-anak saya ikut bareng mbak saya waktu itu, kita bertiga akan end up nangis bareng. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan mengatur semuanya, bahwa anak-anak saya tidak melihat saya dalam kondisi terendah dalam hidup saya. Jadi pada saat kalau saya mau video call anak-anak, saya pasti cuci muka dulu, senyum-senyum dulu, saya tidak mau anak-anak saya tahu bahwa mama susah gitu. Demikian juga anak-anak saya juga begitu, tidak mau bahwa lihat bahwa mamanya susah. Jadi kita ngomongnya hal-hal receh lah gitu, hal-hal yang ya hal sing hahi lah gitu, supaya kita melupakan bahwa iya papa sudah tidak ada gitu. Dan memang saya bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan saya hidup bersama dengan Luther selama hampir dari 20 tahun lebih gitu. Kalau dirasa kurang panjang, ya kurang panjang, tapi siapa tahu kita ini anaknya gitu. Jadi cuma bisa manut sama yang di atas. Dan bahwa anak-anak ya bilang, ternyata kehidupan dan kematian itu jaraknya sangat tipis sekali gitu. Itu sih. Nanti saya cerita tambah panjang malah jadi menangis lagi nanti. Iya, luar biasa, boleh kasih aplaus. Wah, bawa dulu ya Meling ya. Wah, gimana ya? Setuju ya kalau lihat Meling sudah kembali seperti Meling yang dulu. Gimana Jen? Setuju Jen? Sudah jalan-jalan terus ya? Wah, saya nggak pernah diajak nih. Mesyang yang absen terus nih ya. Sofi ya. Ya, jadi bersyukur sekali ya Ling. Mendengar kamu hari ini luar biasa, puji Tuhan.
Saya tuh kayak terbayang-bayang gitu, Luther tuh senyum-senyum gitu dengar kamu ngomong. Wah, pastinya sekarang Hadi Luther jadi pendoa kita semua ya. Ya, luar biasa. Dan pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini, ada teman-teman kita dari tim Lelang Group ya. Wah, yang diprakarsai oleh Bro Ardianto akan memberikan sesuatu kenang-kenangan kepada Meling. Saya persilahkan, mari bro. Wah, ini ada Bro Tanu juga nih, nah lengkap sudah link nih. Mari, ini kenapa kok ngasih kenang-kenangan? Terus harus dijelaskan dulu ya Bro Tanu ya. Mari, silahkan. Ya, nanti gantian, gantian. Dari dulu ceritanya. Iya, betul. Cik Meling dan teman-teman semua. Ya, kemarin pada tes, sorry. Pelaksanaan SEPEK yang SJO kedua, kami tim panitia SEPEK bersama dengan Pak Luther sempat membuat sebuah acara Cik Meling. Ini berkaitan dengan, sebenarnya awal mulanya adalah pembuatan kalender SEPEK. Itu pertamanya awal mulanya kita membuat kalender dengan lukisan 12 gereja yang ada di Kevikepan Keuskupan Agung Semarang. Setelah kalender itu selesai, ternyata lukisan ini masih ada 12 lukisan yang tersisa, dan oleh sekolah kita diberikan mandat untuk gimana bisa membuat lukisan itu berguna buat orang banyak. Waktu itu Pak Luther memberi saran kepada kita bahwa dilakukan lelang lukisan. Nah, itu acara itu sudah diprakarsai Pak Luther. Dari awal sudah dibantu sekali, membentuk panitia, membantu masukan dan sebagainya. Jadi waktu itu ketuanya Pak Tanu juga, kemudian dibantu dengan saya, kita berhasil melaksanakan acaranya dengan cukup baik. Nah, kemudian dari sekolahan kita pengen memberikan suatu kenang-kenangan untuk Cik Meli dan keluarga. Salah satu lukisan ini adalah lukisan gereja Santo Petrus, yang ini repro dari lukisan yang kemarin kita lelang Cik Meli. Tapi kita berikan kata-kata dari seluruh panitia lelang lukisan kemarin kepada Cik Meling dan keluarga. Begitu, mungkin ada tambahan dari Pak Tanu, silakan. Terima kasih untuk keluarga Pak Luther, Cik Meling ya. Jadi ini karena awalnya prakarsa ini dari Bro Luther ya. Saya memang tadi disampaikan sebagai ketua, tapi karena di perjalanan kepanitiaan itu saya sibuk sehingga saya minta dibantu oleh Bro Ari. Jadi yang banyak berkontribusi ini adalah Bro Ari. Sama-sama sebenarnya. Iya, kita kerja bareng sih memang. Iya. Dan memang luar biasa dengan setelah kita menggalangan dana lewat kalender, ternyata dengan ide lelang ini kita bisa menggalang dana total berapa? 165 juta dengan lelang lukisan tersebut, sehingga ya ini terima kasih dan tentunya ini dari kontribusi dari teman-teman semuanya. Bahkan pada saat lelang itu seperti lelang profesional itu tegang sekali Romo, karena mindsetnya pakai Zoom kan ya, cepet-cepetan mindset gitu. Bahkan saya sendiri waktu saya inginkan gambar gereja yang saya inginkan, saya sudah pencet sepertinya saya terakhir udah menang ini, nggak taunya begitu muncul saya terlambat 1 detik saja gitu. Jadi memang menegangkan tapi menyenangkan sekali. Dan ini kita bisa bagikan ke berapa panti? 5 iya, ya? 3 panti di 3 panti ya. Keuskupan Agung Semarang. Ya, jadi ini mudah-mudahan meskipun idenya simple tapi ternyata bisa memberikan berkat kepada banyak orang. Dan ini lukisan repro ini diberikan beberapa kesan-kesan dari teman-teman semuanya yang tentunya sangat bersimpati dengan khususnya dengan kepribadian saudara kita Luther. Demikian dari kami. Makasih. Mari. Terima kasih. Ya. Ini kami bahkan mungkin ada
makasih kali ya. Makasih, makasih untuk perhatiannya untuk Luther. Iya. Terima kasih Bro Tanu sama Bro Ardianto. Wow, luar biasa ya. Gini ya Romo ya, kalau orang baik, kapanpun ya, yang ngenang tuh terus ada aja ya. Dan saya yakin pasti yang nggak terungkapkan juga luar biasa buat Luther ini. Untuk itu Bapak Ibu, berakhirlah acara misa ini. Jadi mungkin Romo mau kasih satu patah dua patah kata sebelum berkat penutup ya Romo. Monggo. Mendengar sharingnya Cik Meling tadi saya berpikir harusnya Cik Meling ini bisa menjadi pewarta SEP ini. Harusnya bisa menjadi pengajar nih. Tidak mudah loh, kalau tadi Cik Meling mengatakan ya ini pasti sharing dari suami ya, didikan suami terus suwargi ya, suwargi itu artinya almarhum Luther ya, yang pasti 20 tahun lebih dan masih ditambahi ketika masa pacaran toh, pacaran pirang tahun ya? 8 tahun pacaran, berarti kan anggap saja 28, 29 jalan lah katanya. Berarti saya di Biara itu di Biara saya masuk Biara 92. Sekarang 2022. Saya di MSF itu berarti sudah 30 tahun. Ya kurang lebih undang-undang. Tapi ketika saya kehilangan bapak saya, ibu saya bertanya, Tuhan, karepmu piye? Tanya begitu loh. Ini Meling tidak loh. Karena kalau Tuhan punya mesti baik gitu loh. Kan semua baik, sungguh teramat baik itu loh. Itu sering kita tapi kan ternyata tidak mudah. Saya pun tidak sampai di situ. Ketika harus isoman terus piye melepas. Saya juga mengalami isoman 25 hari dan Meling punya anak-anak, punya Luther yang saya sendiri loh. Ada untungnya sendiri, ada tidak untungnya sendiri. Sendiri itu kita tidak pernah kehilangan pasangan toh, tidak pernah toh, iya toh. Tapi ketika saya waktu itu kena COVID di Panti Rapi sendiri ketap-ketip, sampai saya itu sembahyang rosario itu gembira, cahaya, sedih mulia itu terus. Doa apa tak doake, nonton film di laptop, untung saya bawa laptop itu. Suster datang itu hanya, Romo gimana, masih hidup? Masih. Jadi maksudnya itu masih semangat loh. Jadi itu saya tapi akhirnya saya merasa ya kita dengan passion kita masing-masing ya belajar untuk, nah ini Anda semua yang masih lengkap suami istri, kalau yang sudah ditinggalkan suami dan tinggal istri di pengalaman seperti Cimeli. Anda yang masih lengkap kudu siap loh. Siap loh, ini sharingnya Cik Meli bukan untuk hanya pemanis bibir loh. Ini sungguh harus direnungkan loh ya. Siap kehilangan loh. Ya. Mbak Yeni kehilangan Mas Agus kudu siap loh. Atau sebaliknya Mas Agus kehilangan Mbak Yeni kudu siap loh. Ya. Loh karena kalau tidak, tapi ya untuk apa kita kemudian? Cik Mesang siap kehilangan Koloki? Siap? Siap? Yang guyu malah ketoke malah ndang gage. Yang guyu ketoke tertekan dengan suaminya. Saya tuh dengan Koloki biasa keceroh-kecerohan jadi tidak dimasukkan dia. Jadi akhirnya Anda semua ya. Jadi saya rasa doanya Keisa, betul. Semoga saya tidak salah melafalkan. Keisa, ini Keiko.
Jepang ya, nuansanya Jepang ya. Iya toh? Sushi toh? Ya, Jepang. Ini pasti kita bisa mengerti bahwa buah tidak jauh dari tidak jauh dari pohon. Luther, Luther kok kemana-mana kok sedih? Romo, saya sepakat dengan istri saya Romo, dengan Mary. Wes mah, kowe ning omah karo cah-cah ngatur sini ngomah. Jadi kemana-mana sendiri ya, sendirian nyetir sendiri loh. Wong dia, Romo, karena Romo seneng kenceng ini mobilnya nanti dimasukkan di bengkel saya. Sudah janjian nganti saiki yo durung. Lah aku ya sing tak lebokke mobil sapa aku nanti mobil. Mobil pasturan ini bukan mobil saya. Kalau saya tambahi mesin tadi kenceng, Romanton kaget nabrak, bubar saya. Itu yang terjadi. Dan yang saya ingat dalam diri Luther yang Anda mungkin tahu, ada yang tidak tahu, kalau Luther ini kalau saya biasa menerima anggur misa, kemudian diubah oleh Roh Kudus menjadi darah Kristus, kalau Luther ini memberi saya anggur dunia. Nah, masih hafal nih, si Meli hafal. Saya kalau kesini itu orangnya enggak ketemu tapi wine-nya ketemu, sudah bapaknya itu Pak siapa itu keluar, Romo saya tidak bisa menjumpai Romo karena saya ada di Banjar, ada di mana pokoknya enggak pernah ketemu. Itu sudah di pack itu, nah maka sekarang saya enggak pernah kesini, enggak pernah. Passionnya beda. Loh bener loh, saya terima soju semua itu, Romo masih. Jadi sing Luther ini nanya saya itu yang ditanyakan, wine-nya masih, bukan Romonya masih hidup atau tidak, tapi yang ditanyakan wine-nya. Untuk mensupport itu loh. Jadi bagi saya ini energi jasmani dan rohani saya terima dari Tuhan melalui Luther ini. Jadi ini bukan saya tidak minta loh ya. Saya tidak minta tapi tolong dicek mungkin di kamar masih ada. Oh, sudah. Karena belum minum jadi masih tahu malu, nanti kalau sudah minum nggak tahu malu. Ya itu, jadi nanti maka masih biasanya kalau sudah saya terima mendekat pada saya koloki itu ya. Maka benar pengalaman move on katakanlah begitu ya. Ternyata Tuhan mengirim pribadi-pribadi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Putrinya juga menguatkan, Keisha dan Keiko, ada yang bagian pemeliharaan setiap hari, komunikasi Cik Mesyang, Bu Loki, ada yang teman curhat Bu Dr. Hendrarto, benar ya? Sopi itu kan dokter, karena saya pernah misa di rumahnya juga. Terus bagian berkeliling dan berbuat baik itu bagiannya. Ya ini bagiannya Bu Agus ini ya, cocok memang nek bagiannya. Mas Agus cocok ibu bojomu, cocok nek nggon bangsane belayang-belayang itu cocok iki. Maka ini harus disebut memang, kalau enggak nanti ngambek dia enggak mau ngajak dolan lagi. Ya, Tuhan itu begitu baik itu loh. Dan menyebutkan itu enggak mudah loh. Kalau si Meling masih sedih, pasti tidak akan sampai di situ. Nah, berarti kita belajar dari itu ya. Ini konkret, tidak dari kitab suci langsung, tapi konkret dari hidup sehari-hari. Sekali lagi saya juga percaya ketika saya bertemu, si Meling pasti kuat. Beberapa orang tanya, Romo punya nomornya Meling istrinya Luther. Aku duwe, ning tak takon sik. Angel lah, aku ora duwe mergon karena saya kontaknya dengan Luther. HP-nya Luther coba, beberapa setelah Luther meninggal itu saya masih kirim doa malam. Karena beliau selalu Suwargi kalau membalas doa malam saya jam 10, setengah 10 itu dengan ini 3, terus mesti 88 kali. Itu yang diimani oleh angka keramatnya Luther, ya. Dan nanti maksudnya apa? Nanti pas 1 tahun atau 1000 hari baru dibongkar oleh istri tercinta. Selalu loh, 888 ya, betul ya? Nah, ya kan, ya toh bener toh angka itu yang begitu. Maka terima kasih untuk kita semua, doa kita pasti disatukan menjadi kuat. Saya lupa, saya minta maaf tadi saya tidak on time. Saya itu sebenarnya sudah siap dari jam 3:30. Terus saya berpikir kemarin saya naik motor 1/4, 1:10 menit, 1 jam 10 menit, paling naik mobil 1,5 jam. Maka saya berangkat 16:35. Ternyata minta maaf saya sulit, terlalu terlambat karena ternyata jalannya luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh misa untuk saudara saya Luther yang selalu berkontak dengan saya, dan saya percaya Luther di surga. Kalau seandainya Luther mau Ndre mbok kesini, siap saya kok.
Kalau mau Luther panggil saya untuk menemani dia di surga, siap. Gaspol. Ya. Sing ora siap kan Anda semua nangis kalau saya. Mesti gerul-gerul mesti wis tau. Maka yo manut saya Big Boss ya. Mari kita bersama-sama mohon berkat perutusan. Tuhan bersamamu. Semoga Cimeling putri-putri keluarga kita semua, Koh Luther yang sudah bahagia di surga, Tuhan Yesus yang kita imani berkenan menyertai kita dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi untuk kebahagiaan abadi Ignatius de Loyola, Luther Teguh Krishna Saputra sudah selesai. Kita tetap menjaga kesehatan kita, dunia semakin baik, Tuhan mengutus kita untuk melakukan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita lakukan lagu penutup, lagu yang menjadi favorit Meling, dan saya panggil Meling untuk ikut nyanyi sekalian.